Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Aryani, NIM terakhir 113. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok dan organisasi, yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perilaku organisasi. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian kelompok. Nah, kelompok di sini pengertiannya adalah dua individu atau lebih yang nantinya saling berinteraksi dan ketergantungan yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan-tujuan yang khusus. Nah, klasifikasinya yaitu ada formal dan informal. Nah, klasifikasi kelompok yang pertama itu ada formal group, kemudian memiliki struktur organisasi, kemudian memiliki tugas dan pekerjaan yang jelas untuk setiap bagiannya, kemudian perilakunya diarahkan untuk mencapai sasaran organisasi. Nah, kalau untuk klasifikasi kelompok yang informalnya, yaitu seperti tidak memiliki struktur formal, kemudian tidak terorganisir secara resmi, kemudian muncul karena adanya kebutuhan interaksi sosial, kemudian ada juga dapat mempengaruhi perilaku individu dan kinerja. Selanjutnya yaitu ada 5 tahap pembentukan dari kelompok. Yang pertama itu ada pembentukan atau forming, yang kedua ada pertentangan atau storming, yang ketiga ada persatuan atau non-norming, yang keempat ada kinerja atau performing, yang kelima ada pengakhiran atau pembubaran. Selanjutnya yaitu ada Kunstdata Equilibrium Model, yaitu serangkaian fase yang dilalui oleh sebuah kelompok yang nantinya melibatkan transisi di antara keadaan inersia atau yang statis dan aktivitas. Nah, untuk urutan tindakannya itu yang pertama ada menemukan arah kelompok, kemudian menyusun tujuan. Kemudian kelompok ini cenderung berdiam diri atau terpaku pada tindakan tertentu atau mungkin dalam periode inersia 1. Kemudian ada juga transisi, yaitu meninggalkan pola-pola lama dan mengadopsi perspektif yang baru. Selanjutnya yaitu ada periode inersi kedua. Kemudian terakhir ada tujuan tercapai. Selanjutnya yaitu ada kelompok properti. Yang pertama ada roles atau peran, kemudian norma, kemudian ada status, yang ketiga ada size atau ukuran, kemudian ada kekompakan, dan yang terakhir ada keanekaragaman. Nah, untuk peran sendiri yaitu pengertiannya pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang nantinya dapat memegang suatu posisi. Nah, contohnya itu mungkin bisa didapatkan dari persepsi, pengharapan, psikologi kontrak, ataupun konflik dari peran itu sendiri. Nah, kedua yaitu ada norma, yang artinya standar perilaku yang bisa diterima dari kelompok yang digunakan secara bersama-sama oleh anggota kelompoknya. Yaitu yang pertama ada norma kinerja, kemudian norma penampilan, kemudian ada norma tata sosial, dan yang terakhir ada norma alokasi sumber daya. Yang selanjutnya yaitu ada status. Status di sini adalah posisi atau tingkatan yang ditentukan secara sosial, kemudian diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Nah, nanti di sini ada teori karakteristik dari status tersebut, yaitu yang menyatakan bahwa perbedaan status karakteristik ini akan menciptakan hierarki status dalam kelompoknya. Kemudian untuk cirinya yaitu seperti kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Kemudian nantinya kemampuan seseorang itu dapat berkontribusi pada tujuan kelompok itu. Kemudian karakteristiknya berada pada pribadi seseorang. Selanjutnya yaitu adanya ukuran. Ukuran di sini yaitu kelompok yang lebih kecil lebih cepat dalam menyelesaikan tugas daripada kelompok yang lebih besar.
Nah, karena individunya nanti bekerja lebih baik dalam kelompok yang lebih kecil tersebut. Dalam hal pemecahan masalah, kelompok besar itu biasanya memiliki nilai yang lebih daripada kelompok kecil. Kemudian, kemalasan sosialnya itu kecenderungan individu untuk mengeluarkan lebih sedikit usaha ketika bekerja secara kolektif dibandingkan ketika sendiri. Selanjutnya yaitu ada kohesivitas. Nah, kohesivitas ini adalah tingkatan di mana anggota kelompok tertarik satu sama lain dan dimotivasi untuk tetap di dalam kelompok tersebut. Nah, cara untuk peningkatan kepaduan kelompoknya itu ada 7. Yang pertama yaitu ada membuat kelompok yang lebih kecil. Kemudian yang kedua ada mendorong kesepakatan dengan anggota kelompok. Yang ketiga yaitu meningkatkan waktu bersama anggota kelompoknya. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan status kelompok dan merasakan kesulitan dari kelompok tersebut. Kemudian mendorong persaingan dengan kelompok lain. Yang keenam ada memberikan penghargaan kepada kelompok dan bukan kepada pribadi. Nah, yang terakhir yaitu mengisolasi kelompok secara fisik. Nah, intinya dari kohesivitas ini adalah ketika kita berada pada kelompok yang lebih besar, maka kebanyakan orang-orang akan bekerja lebih sedikit. Selanjutnya yaitu ada keragaman. Nah, keragaman di sini adalah tingkatan kesamaan anggota kelompok atau berbeda satu sama lainnya. Nah, keanekaragaman ini biasanya tampak dapat meningkatkan konflik kelompok, terutama pada tahap awal perkembangan kelompok tersebut. Nah, untuk jenis keragaman apa yang mempengaruhi kinerja kelompok? Yang pertama itu ada keragaman demografis, yang kedua ada keragaman keterampilan dan kompetensi. Yang ketiga ada keragaman gaya komunikasi, yang keempat ada keragaman nilai dan keyakinan, yang kelima ada keragaman sosial dan budaya, dan yang terakhir ada keragaman kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.